Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irla Fitriani dari Program Studi Manajemen Angkatan 2021. Nah, pada video kali ini, saya akan melakukan pembahasan aplikasi ekonomi komputer dengan menggunakan modul waiting line. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Baik, di sini yang akan kita selesaikan adalah ada 4 soal. Kita selesaikan untuk soal yang pertama terlebih dahulu. Nah, kita baca soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, sebuah supermarket memiliki 2 kasir yang dapat melayani rata-rata 50 orang per jam. Dan rata-rata kedatangan pembeli per jamnya adalah 40, maka hitunglah A. Tingkat kegunaan bagian pelayanan pembensin tersebut. B. Jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian. C. Jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem. D. Waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian. Dan E. Waktu rata-rata yang dibutuhkan dalam sistem. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Kali ini kita menggunakan modul waiting list. Pertama, kita harus mempunyai aplikasi komputer terlebih dahulu ya teman-teman. Kita kemudian klik ini, klik modul di sini, kita pilih waiting list karena kita menggunakan modul waiting list. Kemudian kita new di sini menggunakan ini MMS ini. Untuk title-nya sendiri di sini kita bisa samakan sesuai dengan soal dan di sini adalah supermarket. Oke, kita cost analisis di sini kita pilih no cost karena waktu tunggu tidak ada biaya. Dalam soal di sini tidak ada biaya. Kemudian kita klik OK. Oke, nah di sini kita pilih time unit hours. Di sini hours karena kita akan menghitung antrian tersebut dalam jam. Kemudian kita masukkan untuk angkanya di sini arrival rate rata-rata kedatangan pembeli 40. Kemudian service rate di sini pelayanan dapat melayani rata-rata 50 orang per jam. Kemudian number of servers-nya sendiri di sini supermarket memiliki 2 kasir, maka di sini kita pilih. Nah, setelah dimasukkan kita klik solve. Nah, di sini untuk output-nya sendiri ada 4, waiting list result, tables of probability, sensitivities 6 to 6 servers, kemudian yang grafiknya. Karena di sini yang ditanyakan ini tingkat kegunaan bagian pelayanan pembensin tersebut, jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian, jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem, waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian, waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam sistem. Maka kita akan lihat pada ini ya, pada pertama waiting list result di sini ya teman-teman ini. Nah, ini average server of utilization, ini adalah tingkat kegunaan bagian pelayanan pada pelayanan pembensin ini adalah sebanyak 40%. Kemudian jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian. Dalam antrian di sini adalah ini
15 ya teman, 0,15. Kemudian average number of system, jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem. Di sini, nah ini 15, kemudian ini 0,95, kemudian yang ini waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian. Waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian adalah ini 0 jam, 0,23 menit, dan ini 13,71 detik. Kemudian waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam sistem ini sebanyak 0,02 jam, 1,43 menit, dan 85,71 detik. Nah, ini sudah untuk menjawab pertanyaan tadi A, B, C, D, E. Kemudian kita akan lihat untuk grafiknya. Nah, ini adalah gambaran untuk grafiknya ya, teman-teman. Ini adalah gambaran untuk grafiknya. Oke, ini sudah untuk penyelesaian soal pertama. Kita lanjut untuk penyelesaian soal yang kedua. Soal yang kedua. Sebuah supermarket memiliki satu kasir yang dapat melayani rata-rata 30 orang per jam. Dan rata-rata kedatangan pembeli per jamnya adalah 25 orang. Maka hitunglah A, tingkat kegunaan pelayanan supermarket tersebut. B, jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. C, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. D, waktu rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam antrian. E, waktu rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam sistem. Oke, ini sudah. Kemudian kita klik modul di sini. Kita pilih waiting assignment. Di sini kita pilih modul waiting line sama kemudian new di sini MMS ini. Oke, untuk title-nya sendiri adalah supermarket. Oke, di sini kita pilih no cost karena tidak ada pembiayaan dalam antrian atau pembayaran. Oke. Kita masukkan angkanya. Di sini arrival rate-nya 25. Kemudian service rate melayani rata-rata 30 orang per jam. Ini 30. Number of service-nya di sini ada 1. Oke. Kemudian ini sudah dimasukkan sesuai dengan soal. Kemudian kita klik solve. Nah, di sini ini sudah ada untuk menjawab pertanyaan ini A, B, C, D, E. Nah, ini yang A, tingkat kegunaan pelayanan supermarket tersebut. Nah, ini average shopper utilization adalah tingkat kegunaan pelayanan supermarket tersebut adalah 83%. Kemudian pertanyaan yang B, jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. Nah, ini jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian adalah 4,17. Kemudian jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem ini adalah 5. Kemudian waktu rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam antrian. Nah, ini 0,17 jam, 10 menit, dan 600 detik. Kemudian waktu rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam sistem. Nah, ini average time in system ada 0,2 jam, 12 menit, dan 720 detik. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan
A, B, C, D, dan E. Kemudian kita akan lihat bentuk grafiknya itu bagaimana sih? Nah, ini adalah bentuk grafik dari soal yang nomor 2. Ini probability-nya. Oke, itu adalah penyelesaian soal yang nomor 2 ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 3. Baca dulu soalnya. Manajer sebuah perusahaan yang cukup sukses akhir-akhir ini merasa prihatin dengan panjangnya antrian. Beberapa pelanggannya telah mengadu tentang waktu menunggu yang berlebihan. Oleh karena itu, manajer khawatir suatu saat akan kehilangan pelanggannya. Analisis dengan teori antrian, diketahui tingkat kedatangan rata-rata langganan selama periode puncak adalah 50 orang per jam. Sistem pelayanan satu persatu dengan waktu rata-rata 1 orang 1 menit, serta dapat dilayani oleh 2 orang kasir. Pertanyaan, A. Tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran. B. Jumlah rata-rata dalam antrian. C. Jumlah rata-rata dalam sistem. D. Waktu menunggu rata-rata dalam antrian. E. Waktu menunggu rata-rata dalam sistem. Oke. Ini masih menggunakan modul waiting lines ya teman-teman. Modul waiting lines, new, ini. Di sini restoran. Kemudian ini no cost karena tidak ada pembayaran atau tidak ada biaya dalam waktu tunggu. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita masukkan arrival rate-nya tadi 50. Service rate ini 1 menit. 1 menit kita di sini karena menghitung jam adalah 6 menit. Detik ya teman. Detik di sini maka 60. Kemudian number of servers-nya sendiri di sini 2. Oke, kemudian kita klik solve. Nah, di sini ini yang pertama adalah tadi untuk A. Tingkat kegunaan Nah, ini A. Tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran. Nah, ini average server utilization adalah tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran 42%. Kemudian jumlah rata-rata dalam antrian. Jumlah rata-rata dalam antrian ini 0,18. Kemudian average number in the system adalah jumlah rata-rata dalam sistem 1,01. Waktu menunggu rata-rata dalam antrian ini 0 jam 0,21 menit 12,61 detik. Kemudian yang E, waktu menunggu rata-rata dalam sistem. Nah, ini average time in the system 0,02 jam 1,21 menit 72,61 detik. Nah, ini dari data ini, result-nya ini dapat berguna untuk manajer
untuk perusahaan ya manajer restoran tersebut karena untuk mengurangi keluhan pelanggan yang panjang antriannya ya teman-teman, sehingga dapat diminimalkan untuk panjang antrian tersebut. Kemudian kita lihat grafiknya. Nah, ini untuk grafiknya, bentuk grafiknya dari soal yang nomor 3 ya teman-teman. Nah, ini penyelesaian yang nomor 3, kemudian kita lanjut penyelesaian nomor 4. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Oke, baca soalnya terlebih dahulu. Sebuah SPBU memiliki satu mesin pompa yang dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Jika rata-rata kedatangan mobil per jamnya adalah 20 kendaraan, maka hitunglah A. Tingkat kegunaan bagian pelayanan pom bensin tersebut. B. Jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian. C. Jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem. D. Waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian. E. Waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam sistem. Oke, kita ini masih sama, kita menggunakan waiting lines. Waiting lines tadi ini. Kemudian kita masukkan title-nya. Title-nya di sini tadi adalah SPBU. Nah, cost analysis ini no cost karena waktu tunggu ini tidak ada biaya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini rate tadi 25, service rate 20, number of service-nya 1 ya teman-teman, karena 1 tadi 1 pelayanan. Kemudian kita klik solve. Sebentar, kita akan ulang ya teman-teman. New, kita pilih M ini. Nah, kita masukkan untuk title-nya adalah SPBU. SPBU cost analysis ini no cost karena waktu tunggu tidak ada biaya. Kemudian kita klik OK. Kemudian arrival rate tadi, arrival rate dapat melayani 25 mobil per jam. Dua puluh lima ya teman-teman.
Kemudian service right. Service right di sini ini rata-rata kedatangan mobil per jamnya adalah 30. Sebentar, kebalik. Ini yang 20 arrival right. Ini yang 25. Oke, kembali ya teman-teman. Number of self-nya di sini 1. Kemudian kita klik solve. Nah, ini sudah. Ini tingkat kegunaan bagian pelayanan pom bensin tersebut adalah 80%. Ini tingkat kegunaan bagian pelayanan pom bensin tersebut adalah 80%. Kemudian average number in the queue, yaitu jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian, ini sebanyak 3,2. Kemudian jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem. Nah, ini average number in the system 4. Kemudian waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian. Nah, ini adalah 0,16 jam, 9,6 menit, dan 576 detik. Nah, di sini. Kemudian yang waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam sistem. Nah, ini average time in the system adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam sistem sebanyak 0,2 jam, 12 menit, dan 720 detik. Nah, itu ini untuk menjawab pertanyaan A, B, C, dan D, dan E. Kemudian kita lihat untuk gambaran grafiknya bagaimana sih. Nah, ini adalah gambaran grafiknya untuk soal yang nomor 4 dari sebuah SPBU ya teman-teman. Probability-nya ini bisa dilihat. Oke, itu adalah penyelesaian dari soal yang keempat atau soal yang terakhir. Oke, terima kasih. Semoga video ini dapat membantu teman-teman melakukan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi POM QM, yaitu dengan modul waiting lines. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.